Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Iskandar Zulkarnain sudah 3 kali terkena stroke. Namun kisahnya menjadi bukti bahwa harapan untuk pulih itu masih ada. Serangan terakhir jadi yang paling berat, gerakan terbatas, ucapan melambat, hingga harus dibantu untuk beraktivitas. Di tengah kondisi itu, semangatnya tidak padam. Ia percaya pemulihan perlu usaha dan keyakinan yang tidak setengah-setengah. Dari pola makan yang lebih dijaga, latihan setiap hari, hingga istirahat yang cukup, ia lakukan semuanya dengan disiplin. Di sisi lain, Iskandar juga rutin menggunakan teknologi laser untuk membantu proses pemulihan stroke-nya. Kini, ia sudah bisa berjalan tanpa tongkat dan menyetir mobil sendiri. Bahkan masih aktif mengajar di kampus. Ingin tahu langkah-langkah pemulihannya? Simak selengkapnya hanya di Go Healthy. Rasanya baru kemarin kita membahas mengenai stroke ya. Tapi hari ini kita kembali diingatkan betapa dekatnya ancaman penyakit ini dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Sungguh memprihatinkan karena hampir di setiap perbincangan selalu ada cerita pilu tentang seseorang yang harus menghadapi kenyataan pahit setelah terkena stroke. Coba Anda bayangkan pemirsa, dampaknya begitu luas. Bukan hanya keterbatasan fisik yang dirasakan, tapi juga ada gejolak emosi, kesulitan ekonomi. Kehidupan yang dulunya penuh dengan aktivitas, lincah, gesit, mendadak dibatasi oleh kondisi yang tak terduga. Mari hari ini kita sama-sama berkomitmen secara verbal dan kemudian diikuti dengan tindakan. Katakan, cegah stroke sekarang juga. Sudah bergabung bersama kami secara daring dari Bengkulu. Beliau adalah pensiunan dosen pasca sarjana setempat, Bapak Iskandar Zulkarnain. Pak Is, salam sehat. Salam sehat. Wah, saya senang terima energi balik nih dari Bapak. Ini orang yang sedang berhadapan dengan saya ini adalah orang yang 3 kali pernah kena stroke. Betul ya Pak Is? Betul sekali. Pak Is, kami akan dengar banyak cerita dari Bapak. Tapi sekarang perkenalan awal dulu nih Pak. Lagi sibuk ngapain kalau tidak diwawancara oleh saya? Iya. Pertama saya sering menulis
menulis di media lokal. Bagus. Ya, yang kedua saya mengajar. Sekarang ini sedang libur karena udah ujian akhir semester. Bagus, Pak. Jadi aktivitas saya sekarang sedang off. Pak Is, sekalian saya kenalin juga di sini ada Bang Paidon dan ada Mas Yohanes. Beliau berdua adalah praktisi kesehatan. Silakan disapa, Bang, Mas. Hai, Pak Is, Ya. apa kabar? Ya, Sehat selalu? Bang Faizon, selamat, salam sehat, Bang Faizon. Pak Is pertama kali kena stroke tahun berapa? Pada saat itu umur Bapak berapa? Dan kejadiannya di mana? Saya kena stroke tahun 2018 yang pertama. Usia saya sekitar 56. Tapi saya masih bisa beraktivitas. Kedua tahun 2020 saya kena lagi stroke, tapi sebelah kanan. Jadi masih bisa beraktivitas juga. Bahkan saya 2020 itu masih dipercayakan pimpinan untuk menjabat PJS Bupati Bengkulu Utara. Tahun 2024 saya kena yang ketiga. Ini agak parah. Jadi waktu itu saya dari Bengkulu ke Semarang, 2 malam di Semarang, ke Jakarta, nginap di Jakarta 2 malam. Dan saya naik mobil ke Bengkulu, tapi mampir dulu di Lampung karena ada saudara saya yang mau menikah. Nah, pagi-pagi di Hotel Swispel mau sarapan tiba-tiba gelap. Saya merasakan saya setengah sadar. Saya minta tolong dengan anak saya yang bawa mobil, tolong antar saya ke rumah sakit terdekat. Saya dibawa ke rumah sakit terdekat malam-malam jam 12 saya dievakuasi ke rumah sakit Jakarta. Nah, selama di sana saya ditangani dan saya geser ke rumah sakit swasta dan saya dirawat sana selama 1 bulan. Baik, Pak. Kalau dari riwayat yang kami baca di sini, Pak Is kan sudah 3 kali kena stroke ya Pak ya. Nah, stroke yang pertama dan yang kedua ini kan masih abai saya lihat ya Pak ya. Iya. Nah, ini kenapa? Karena merasa sehat-sehat aja pada saat itu Pak? Iya, karena saya masih beraktivitas, bisa menulis, bisa mendisposisi surat. Jadi saya menganggap ringan. Oke. Nah, kalau yang ketiga ini saya tidak bisa sama sekali. Ya. Ya, saya kena ini- sebelah kiri. Ya, jadi pemirsa ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa jangan abai terhadap gejala stroke. Nah, stroke yang pertama dan yang kedua yang Pak Is alami ini adalah stroke selintas, di mana gejalanya ini bisa hilang kurang dari 24 jam. Tetapi perlu diingat pemirsa semua di rumah bahwa ketika seseorang ini mengalami stroke selintas, ada kemungkinan terjadi stroke yang sesungguhnya. Dan gejalanya ini akan menetap atau lebih parah. Jadi hati-hati, tetap perhatikan faktor resiko yang dapat menyebabkan terjadinya stroke. Kami terbuka untuk cerita Pak Is karena bukan hanya soal stroke-nya saja yang pernah merenggut kehidupan normalnya. Tetapi juga sekarang setelah beliau menggunakan teknologi laser. Ini ada fase baru pemirsa. Pasca stroke, kesehatannya Pak Is justru meningkat menuju arah pemulihan. Mengikuti saran dan tindakan medis dari dokter, juga menggunakan teknologi laser. Begitu ya Pak ya? Pakai laser kan Pak? Iya, saya termotivasi untuk membeli dokter laser itu karena sering nonton TV dan saya melihat efektivitasnya dalam pemulihan. Kiranya teknologi laser ini terus mendukung pemulihan Bapak. Tolong ceritakan lagi Pak ya. Apa saja manfaat yang Bapak rasakan sejak
rutin menggunakan teknologi laser? Yang pertama, dulu sebelum saya gunakan, itu sulit tidur. Saya kalau mau tidur, itu dikasih obat tidur oleh dokter. Setelah 2 bulan, saya rutin 3 kali sehari menggunakan laser. Ya. Saya udah mulai mudah untuk tidur. Jam 8 malam sudah tidur saya. Bagus banget. Iya. Bagus banget. Bapak sudah bisa melakukan kegiatan apa saja yang dulunya sempat tidak bisa Bapak lakukan. Tapi setelah pakai laser jadi bisa kembali dilakukan. Apa itu? Saya rutin menggunakan laser. Saya sudah bisa mau mobil, sudah nyetir mobil, sudah mengajar kembali baik offline maupun online. Wah, Ya. sudah bisa nyetir pemirsa. Ya, Sudah bisa kembali mengajar beliau ini. Ya. Interaksi sosialnya sudah kembali normal ya, Ya. Pak ya. Nah, selanjutnya kita mau tahu nih Pak tentang hasil pemeriksaan Pak dari yang dulu sama setelah menggunakan teknologi laser. Mulai dari tekanan darah dulu berapa Pak paling tinggi Pak? dulu 160/90. Kalau sekarang, kemarin Setelah pakai saya laser? ke dokter, itu 130/78. Ya. Kemudian untuk gula darah Pak sebelumnya berapa Pak paling tinggi Pak? 190. Sekarang setelah menggunakan laser 92 gula darah sewaktu. Keren. untuk kolesterol Pak sebelumnya berapa Pak paling tinggi? Hampir 300, 290. Sekarang pakai- 123. Bagus. Untuk asam urat terakhir berapa Pak nilainya Pak? 3,4. Wah. Itu ada saya kirim hasil labnya. Apa yang dilakukan teknologi laser? Pertama, dia membantu memproduksi oksida nitrit. Perangkatnya seperti yang dikenakan sama Bang Coki nih. Nah, ini teknologi laser ini seperti ini memproduksi sinar laser yang kemudian dikenakan di pergelangan tangan. Apa yang dilakukan teknologi laser ini meningkatkan produksi oksida nitrit di dalam dinding dalam pembuluh darah. Nah, oksida nitrit ini yang melebarkan pembuluh darah. Nah, ketika pembuluh darah melebar, konsekuensi logisnya apa? Aliran darah lebih lancar dan tekanan darah menjadi berkurang. Ya, perlu diketahui juga, semakin bertambahnya usia, terjadi penurunan produksi oksida nitrit. Sehingga konsekuensi logisnya apa? Dampaknya apa? Pembuluh darah menjadi lebih kaku dan tidak elastis, dan kemudian tekanan darah menjadi naik. Nah, seperti ini, apalagi disertai dengan adanya penyumbatan pembuluh darah makin turun. Pembuluhnya aja sudah sah, sudah kaku, ditambah adanya penyumbatan. Jadi tekanan darah bisa lebih tinggi lagi. Nah, kekurangan NO itu sendiri memicu terjadinya proses penyumbatan pembuluh darah. Jadi seperti satu lingkaran setan. Jadi pemirsa, ketika terjadi penurunan oksida nitrit, sirkulasi darah turun, kemudian pembuluh darah menjadi tidak lentur ya, kemudian terjadi peradangan, yang dampaknya apa? Yang dampaknya adalah terjadinya penyempitan pembuluh darah dan meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan. Ketika kita menggunakan teknologi laser, maka sinar lasernya menembus bagian-bagian kulit, mulai dari epidermis, dermis, hipodermis, kemudian masuk ke dalam pembuluh darah, dan dalam pembuluh darah dia meningkatkan produksi oksida nitrit. Produksi oksida nitrit yang naik inilah nanti akan meningkatkan fleksibilitas pembuluh darah jadi lentur, menjadi tidak kaku, kemudian aliran darah menjadi lebih lancar, organ-organ mendapatkan suplai darah yang cukup, sehingga apa? Sehingga risiko penyakit berkurang. Betul pemirsa, untuk sehat kita perlu berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi berdoa harus disertai tindakan yang nyata. Harus ikuti nasihat dokter, dan upaya kesehatan ini bisa kita tambahkan dengan penggunaan teknologi laser. Saya mengundang Anda yang punya faktor risiko seperti Bang Is tadi, tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, untuk mulai menggunakan teknologi laser sekarang juga untuk kesehatan Anda. Saatnya Anda mendapatkan AccuLaser pemirsa dengan cara menghubungi kami di nomor yang muncul di layar kaca Anda. Sekarang sebenarnya ini adalah waktu yang tepat berlomba-lomba, berjuang untuk mendapatkan AccuLaser. Kalau Anda merasa nyaman menghubungi belakangan, nggak apa-apa juga. Sambil menyimak perbincangan kami, silakan fotokan nomornya dan jangan keliru menghubungi nomor. Harus sesuai. Satu lagi pemirsa, Gogo Mall tidak melaksanakan atau mengadakan acara-acara besar.
pameran, dan lain sebagainya. Untuk saat ini, sampai kami beritahu Anda lewat program Go Healthy, dan Gogomall juga tidak membuka cabang di tempat lain. Kami harap Anda tetap sadar dan waspada terhadap segala bentuk penawaran yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Produk Aculaser atau dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat, bergaransi hanya bisa Anda dapatkan melalui nomor telepon yang muncul di layar televisi Anda. Dan juga tentunya kalau Anda mampir ke kota Tangerang, silakan jalan ke daerah namanya Alam Sutra. Di sana Anda bisa samperin langsung kafe showroom Gogomall di Alam Sutra, kota Tangerang. Take action segera untuk gunakan Aculaser, atasi masalah kesehatanmu, cegah komplikasinya. Sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aculaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy dan ini adalah bicara fakta. Setengah dari penderita TIA akan menjadi stroke. Bang Paidon, penjelasannya silakan. Ya, jadi kalau orang menderita TIA atau transient ischemic attack itu ada ada dua tanda yang saya mau sharing sama Anda. Pertama adalah ketika dia melewati satu pembuluh darah, ada gumpalan, ada trombus, kemudian nyangkut sedikit di tempat yang pembuluh darahnya tersumbat. Kemudian kebetulan trombusnya masih bisa lolos, tapi kemudian masuk ke pembuluh darah yang lebih kecil. Dia menyumbat di situ. Mungkin di pembuluh darah yang lebih kecil belum memberikan efek yang instan pada saat itu juga. Tapi kebayang nggak kalau di lokasi yang sama proses trombusnya lewat itu jalan terus-menerus. Lama-lama nanti pembuluh darah yang lebih kecil lebih banyak sumbatannya. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua adalah kalau sudah ada penyumbatan pembuluh darah di satu titik, mungkin yang di sebelah kiri yang kecil, tapi di sebelah kanan ada yang besar yang sudah menanti, ya. Jadi artinya apa? Ketika ada TIA, kemungkinan stroke itu sudah di depan mata. Ingat pemirsa, kalau sudah ada penyumbatan di satu tempat, tadi Mas Yo udah cerita, udah ada penyumbatan di otak, bisa jadi Anda kena serangan jantung, bisa jadi Anda kena masalah gagal ginjal. Yuk kita pakai teknologi lasernya sekarang juga untuk mendukung upaya kesehatan kita. Pak, kembali ke masa lalu. Pak Is, waktu sebelum Bapak kena stroke 3 kali, itu pola hidup Bapak seperti apa sih? Saya nggak pernah olahraga, makan tidak teratur. Sementara dulu masih muda saya olahraga, pemain tenis. Tapi setelah 10 tahun terakhir saya nggak main tenis lagi, saya nggak pernah olahraga lagi. Saya tiap hari makan santan, banyak goreng-gorengan. Jadi saya olahraga tidak. Jadi tidak ada pembakaran. Awal Bapak kena stroke, kemandirian seperti apa Pak yang dibantu dan siapa yang membantu Bapak saat Bapak terbaring lemah begitu? Iya, itu keluarga saya, istri dan anak-anak saya yang membantu saya ke kamar mandi, mau ganti baju, itu pertolongan orang semua. Wow. Kalau sekarang saya alhamdulillah sudah bisa pakai baju sendiri,
bisa mandi sendiri, gosok gigi sendiri. Itu yang saya rasakan karena saya menggunakan teknologi laser. Bapak merasa bersyukur bahwa mereka menunjukkan kasih dan setianya dengan cara itu? Ya, sangat bersyukur saya. Dan perubahan emosional Bapak sekarang sudah lebih terjaga kah, Pak? Iya. Ya, emosional saya udah mulai stabil. Oh, Kalau waktu itu kemarin saya mudah nangis, mudah emosi, sekarang alhamdulillah udah bisa mulai mengendalikan. Pak, kalau pakai teknologi laser itu biasanya Bapak lagi ngapain aja sih? Ya, saya 3 kali ya. Yang pertama bangun tidur, ya sekitar pukul 6 saya gunakan laser intranasal NMES. Yang kedua tengah hari setelah sholat zuhur. Yang ketiga mau tidur. Sebelum jam 8 saya pakai laser tersebut. Saya sekali lagi senang Pak dengar cerita optimisme Bapak. Ya. Dan sepertinya Bapak di jalur yang benar sekarang. Intranasal saja Bapak pakai secara rutin. NMES juga. Bapak tahu kan NMES itu fungsinya untuk otot dan syaraf kan Pak? Iya, untuk syaraf, untuk otot. Biasanya Bapak pakai di bagian mana itu yang NMES-nya itu? Ditempel di mana? Tunjukkan. Di bagian tangan. Oh iya. Di bagian tangan yang lemah. Nah di situ Mas Yo, Abang Paidon. Bagus ya, rajin, tekun, pasti akan menuai hasilnya nih beliau Benar ini. sekali. Anda perlu tahu bahwa ketika Anda menggunakan teknologi laser itu bukan hanya bekerja membantu mengurangi tekanan darah, gula darah, kolesterol ketika laser memproduksi oksida nitrit, tapi ternyata aliran darah yang lancar itu meningkatkan produksi hormon melatonin. Hormon melatonin adalah hormon yang bertanggung jawab untuk orang bisa tidur pada malam hari, dan pada siang hari yang diproduksi bukan melatonin pemirsa, tapi namanya serotonin. Jadi Anda nggak usah takut bakal ngantuk di siang hari. Anda pakai lasernya di pagi hari, siang hari malah jadi segar. Karena oksida nitrit yang tadi kita bahas itu masuk ke dalam mitokondria sel-sel jantung, malah membuat jantung bisa bekerja dengan sangat baik. Masuk ke dalam mitokondria sel otot, otot Anda full dengan energi buat dipakai. Ketika malam hari, aliran darah ini mengantar oksida nitrit sampai ke kelenjar pineal untuk meningkatkan hormon melatonin. Dan Anda menjadi lebih mudah tidur. Itu sebabnya pemirsa, ketika Anda sudah mendengar penjelasan ini, berhenti menunda-nunda. Ayo pakai teknologi lasernya sekarang juga. Dan saya mengingatkan Anda, untuk yang sudah punya teknologi laser tapi mungkin suka lupa-lupa pakai, ambil. Ya, pakai teknologi lasernya sebab ini penting buat kesehatan Anda. Dan tadi Pak Is mengatakan bahwa rutin menggunakan NMES. NMES juga adalah satu dari ekstensi teknologi laser. Cara pakainya mudah, hanya ditempelkan pada area-area otot, misalkan pada lengan, paha, betis. Tujuannya apa? Memberikan stimulus kepada otak dan kepada otot untuk otot ini tetap bergerak. Nah, pergerakannya dibuat secara pasif. Kenapa otot harus bergerak? Yang pertama, otot ini merupakan tempat metabolisme gula. Kemudian yang kedua, otot ini harus tetap bergerak. Kenapa? Ketika otot tidak bergerak, ototnya jadi kecil. Sehingga pergerakan akan tidak maksimal. Pada pasien-pasien pasca stroke ini akan ada kelemahan pada anggota gerak. Ini disebabkan karena kelainan pada otaknya. Tetapi bukan masalah pada ototnya. Oleh karena itu, ototnya juga harus tetap bergerak. Caranya yaitu dengan menggunakan NMES. Ya, begitu juga pada lansia atau pada orang-orang dengan diabetes yang lemes, malas untuk bergerak. Nah, harus tetap bergerak. Olahraga harus semaksimal mungkin dilakukan, ditambah lagi dengan penggunaan NMES. Dulu waktu kena stroke belum pakai laser pemirsa. Pak Is ini bahkan nggak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Betul ya Pak? Sekarang sekali. tolong tunjukkan kembali di layar kaca ini Pak. Bagaimana pergerakan tangan Bapak yang tadinya nggak bisa digerakkan, sekarang sudah bagaimana? Nah, banyak perubahan pemirsa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Is. Selamat melanjutkan karya-karya terbaik di Bengkulu. Salam untuk keluargamu di sana dan juga yang ada di Terima kasih, Jakarta. Pak Coki. Dan tetap simak acara Go Healthy ini ya Pak ya. Ya. Saya juga ucap terima kasih Bang Paidon, Mas Yohanes untuk pelayanannya hari ini. Sekarang juga pemirsa, pesan alat kesehatan AccuLaser dari Gogomall. Kami sediakan fasilitasnya. Tim call center dari Gogomall
standing by, siap untuk Anda, melayani Anda. Ketika Anda menelepon sekarang, atau Anda mau memfotokan dulu nomor teleponnya, menghubungi kami beberapa menit kemudian, silakan. Kami juga ingin ingatkan, siaran ini juga adalah memberitahukan Anda jalur yang tepat untuk mendapatkan AccuLaser. Yang pertama, yaitu lewat nomor yang muncul di layar kaca. Yang kedua, nanti Anda boleh mampir ke kota Tangerang di Alam Sutra. Di sana ada cafe showroom Gogo Mall, di mana Anda bisa datangi, ketemu dengan orang-orang terpercaya, konsultasi tentang alat kesehatan yang sudah 10 tahun berkembang di Indonesia ini, sekaligus membelinya di sana. Dan kami ingatkan bahwa Gogo Mall tidak melakukan acara-acara besar-besaran atau semacam pameran-pameran yang diselenggarakan di tempat-tempat yang Anda kenal. Dan Gogo Mall juga tidak membuka cabang di tempat lain. Informasi ini perlu Anda ketahui. Karena yang resmi, asli, bergaransi, bermanfaat, itu hanya bisa Anda dapatkan lewat nomor di layar dan kedatangan Anda di Alam Sutra, Kota Tangerang, yaitu di cafe showroom Gogo Mall. Saya Coki Sitohang, take action. Sekarang juga gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatanmu, cegah komplikasinya. Sekarang juga. Terkena stroke itu pecah pembuluh darah di otak kanan, maka yang lemah kiri. Hanya tensi yang tinggi di angka 170. Perubahannya yaitu yang paling terasa adalah hanya bisa tidur nyenyak. Nah, untuk tensinya alhamdulillah turun dari 170 atau 100 di atas 140, sekarang 130. Untuk asam uratnya sudah 6. Terima kasih AccuLaser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.